Heboh, bak drama sinetron yang tak pernah menemukan ujungnya, seperti itulah dugaan permasalahan yang diduga sedang dialami oleh presenter Ruben Onsu dan sang mantan istri Sarwenda. Ya, di tengah ramai gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben, yang tentunya juga memicu reaksi panas dari pihak Sarwenda, kini ramai pula di media sosial soal sebuah petisi boikot bertajuk "Batalkan Sarwenda dari Media Sosial", yang kabarnya telah ditandatangani lebih puluhan ribu pengguna media sosial. Gerakan ini pun diduga muncul setelah Sarwenda mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah warganet di media sosial. Selain itu, sebuah langkah yang tak kalah mengejutkan juga datang beberapa rekan selebriti tanah air, termasuk Lisa Mariana yang diketahui sempat memberikan dukungannya kepada Ruben Onsu. Lantas, seperti apa angkat bicaranya Lisa terkait gugatan hak asuh anak yang baru saja dilayangkan Ruben? Benarkah sama seperti sebelumnya, Lisa tetap memberikan dukungan kepada seniornya di dunia entertainment tersebut? Dan lalu, seperti apa pula kuasa hukum Ruben menanggapi fenomena boikot yang kini tengah ramai di media sosial ini? Benarkah menurutnya hal ini adalah bentuk konsekuensi dari sikap Sarwenda yang dituding menciderai rasa keadilan masyarakat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, atau masih terkait angkat bicaranya sejumlah publik figur terkait konflik berkepanjangan antar pihak Ruben Onsu dan sang mantan istri Sarwenda. Terbaru, permasalahan ini memang diketahui sempat membuat pihak Ruben melayangkan gugatan hak asuh anak yang didaftarkan melalui kuasa hukumnya pada Selasa 30 Juni 2025 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal ini, Lisa Mariana yang diketahui sempat memberikan dukungannya kepada Ruben Onsu pun sempat kembali buka suara. Seperti ini ungkapan Lisa yang ditemui awak media pada hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Pokoknya aku terus ke Ruben. Sampai kapan karena dia orang baik. Aku belum terlalu meriset ya karena aku juga banyak kerjaan. Intinya aku akan terus mensupport ke Ruben. Jadi kita ketemu di stasiun TV pun sampai ke Ruben tuh yang kayak makasih banget ya Lisa, mereka tuh jahat banget gitu. Tahu proses hukumnya ke Ruben seperti apa dan sebenarnya aku tidak mau ikut campur begitu dalam gitu ya, nggak mau. Jadi ya apa ya beb. Jadi ya udah gitu loh, maksudnya aku cuma support ke Ruben apapun itu yang dia lakukan karena aku tahu dia orang baik gitu aja. Ya, memang dalam hal ini pemirsa, konflik yang diduga melibatkan Ruben dengan mantan istri itu bukan hal yang baru-baru ini terjadi. Ruben sudah kerap memposting hal-hal ini terkait hal ini, tapi hanya menghilang bak sebuah angin lalu. Tetapi sebuah momentum yang pas diduga akhirnya didapatkan Ruben setelah viralnya video yang diduga memperlihatkan sang mantan istri tengah mengomentari nafkah bulanan yang diberikan olehnya dalam sebuah siaran langsungnya. Sebagai salah satu orang yang sempat membuat video parodi terkait hal ini, lantas apa kata Lisa Mariana soal kesiapan Sarwenda dan keberaniannya yang menggebu-gebu dalam menghadapi persidangan gugatan hak asuh anaknya ini? Benarkah hal ini juga menyentuh sisi kemanusiaannya sebagai seorang ibu yang juga berjuang sendirian untuk anak-anaknya? Wah, aku nggak tahu deh perihal itu gitu. Jadi tetap maksud aku tuh nggak bisa dibenarkan ngatain gitu loh, ngatain ya pokoknya yang nggak baik. Jadinya aku ngepro ke Ruben ya karena dia baik aja gitu dan pernah support aku di bidang entertain. Jadi udah itu aja, nggak lebih nggak kurang. Sementara itu, selain soal hak asuh anak, yang kini juga tengah ramai diperbincangkan adalah di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Di ruang publik, kini tengah ramai sebuah petisi daring yang menyerukan boikot terhadap Sarwenda.
dan dalam waktu singkat telah ditandatangani lebih dari puluh ribu orang. Pembuat petisi menilai langkah hukum yang diambil Sarwenda terhadap sejumlah pengguna media sosial berpotensi menimbulkan ketakutan bagi kebebasan berpendapat di ruang maya. Makanya menanggapi fenomena boikot yang kian meluas, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, pun angkat suara dan menilai bahwa hal itu adalah konsekuensi yang harus dibayar dari sikap atau pernyataan pihak Sarwenda yang dirasakan mungkin telah mencederai rasa keadilan masyarakat atau membuat netizen merasa tidak simpati kepada dirinya. Namun, ia menegaskan, gugatan ini murni untuk kepentingan anak. Kalau misalnya ada pemboikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan yang mungkin itu menciderai rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja. Lebih dari itu, Minola juga membuka peluang bahwa gugatan ini bisa saja dicabut jika nanti dalam prosesnya nanti ditemukan kesepakatan yang disetujui Sarwenda. Mekanismenya itu kan memang harus ada mediasi. Kalau misalnya proposal mediasi kami itu diterima oleh pihak S dan kemudian kami akan minta dibuatkan suatu akta vandading misalnya seperti itu yang merupakan produk pengadilan bahwa gugatan tidak diteruskan karena ada kesepakatan damai dari para pihak yang poin-poinnya adalah sebagai berikut, misalnya diatur sesuai dengan proposal yang kami ajukan, ya saya rasa tidak jadi masalah kalaupun misalnya gugatannya itu dicabut gitu loh. Selain itu, terkait sikap kekecewaan yang sempat disampaikan Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Minola mempertanyakan balik terkait rasa kecewa itu. Pasalnya, menurutnya, justru Sarwenda sendirilah yang membatalkan pertemuan di tanggal 11 Juli dengan alasan sudah adanya gugatan. Padahal menurutnya pertemuan itu tetap bisa dilaksanakan dan hasilnya nanti bisa disempurnakan dalam proses mediasi di pengadilan agar mengikat secara hukum. Berbeda dengan Akta nomor 39 yang dinilai belum berjalan semestinya. Yang batalkan kan mereka. Yang batalkan kan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak Abang yang batalkan. Jadi kenapa kecewa? Jadi seharusnya nggak apa-apa. Pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dia ambil dalam rangka untuk mempertahankan hak hukumnya. Ya, kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa joint meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur gitu loh? Hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Dan yang batalkan juga mereka. Kita tetap mengatakan komitmen untuk menjalankan pertemuan di tanggal 11 itu. Tapi kan kuasa hukum S yang mengatakan dibatalkan karena sudah ada gugatan dari pihak Ruben Onsu dan biarlah pertemuan itu nanti dalam mediasi di persidangan saja. Kita mengatakan ya silakan saja. Nah, seharusnya pertemuan tanggal 11 itu nggak usah dibatalkan hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak gitu. Karena nanti agenda yang pertemuan 11 Juli itu apabila hasilnya memang itu adalah hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, itu bisa dibuat secara tercatat dan bisa dibawa dalam mediasi ketika sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga apapun yang menjadi keputusan itu akan dijadikan sebagai keputusan yang sudah ada produk hukum dari pengadilan gitu loh. Tidak lagi hanya produk hukum antara para pihak. Karena kalau produk hukum antara para pihak kan sudah ada tuh di Akta 39, notaris yang buatnya. Para pihak sudah sepakat, tapi kan tidak terrealisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Akta 39 tersebut. Nah, padahal kalau berdasarkan ajas fakta sunt servanda dan juga KUH Perdata dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu mengikat berlaku
seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Nah, tapi kan tidak direalisasikan. Nah, jadi artinya kami mau ada suatu kesepakatan yang pelaksanaannya itu bisa terukur gitu loh. Ya, jadi oleh karena itu kami tetap melakukan upaya hukum apa yang harus kami lakukan, dan kalau memang misalnya tanggal 11 itu ingin tetap dijalankan sesuai dengan undangan mereka, ya harusnya dijalankan saja. Biar kalau memang hasilnya bagus, ada titik temu, nanti pada waktu persidangan pertama kita akan matangkan, pulenkan lagi apa yang sudah disepakati itu dalam persidangan. Selain soal gugatan hak asuh anak, kini sebuah langkah yang tak kalah mengejutkan juga datang beberapa rekan selebriti tanah air yang memberikan dukungannya kepada Ruben Onsu. Lantas apa yang dikatakan Mami DP dan Emma Waroka terkait permasalahan ini? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Menanggapi perseteruan ini, sejumlah publik figur pun mulai angkat suara. Salah satunya adalah rekan Ruben Dewi Persik yang dalam video rekaman live-nya di media sosial mengatakan kurang lebih seperti berikut ini. Mengaku sebenarnya tidak terlalu mengetahui seluk-beluk permasalahan rumah tangga mereka, Ruben Onsu dan Sarwenda. Namun ia bersaksi sempat menyaksikan mengenai tanggung jawab Ruben untuk hal nafkah untuk buah hati. Mami DP, sapaan akrabnya saat ini, menyaksikan sendiri Ruben mentransfer uang untuk kebutuhan anak dan mantan istri. Bahkan untuk keperluan listrik dan pengasuh, padahal keduanya sudah berpisah. Saya memang tidak tahu rumah tangga mereka, penderitaan apa yang mereka alami. Yang aku tahu bahwa Kak Ruben itu selama ini ngasih duit buat anak sama mantan istrinya. Udah, jadi kamu gak usah tanya-tanya bagaimana karena aku lihat sendiri, dan pada waktu transfer aku lihat sendiri. Kalau kamu mau tanya sama saya lah, kalau misalkan aku nggak lihat ngapain aku ngomong begitu lah. Memang faktanya dia tulis untuk suster, untuk balet, untuk ini ditulis. Malah justru aku sebagai teman ketika waktu aku syuting bareng sama Kak Ruben itu, aku bilang, Kak, lu bukannya udah cerai, ngapain lu masih kasih buat yang lain-lain? Udah bukan jadi tanggung jawab lu, listrik tanggung jawab lo, ini tanggung jawab lo, ya lu tanggung jawab buat anak aja. Tapi dia bilang, enggak deh, enggak bisa deh. Yang tak kalah mengejutkan, senada dengan DP, Emma Waroka juga memberikan pandangan yang tegas. Emma mengingatkan Sarwenda untuk menjaga jarak antara pasangan baru dengan anak-anaknya. Hal ini demi menjaga kesehatan mental anak, apalagi jika hubungan itu kelak tidak berhasil. Emma juga menegaskan bahwa Ruben sebenarnya tidak pernah lalai memberi hak untuk anak-anaknya. Namun ia marah karena merasa aksesnya bertemu anak terus dipersulit dan dibikin seolah-olah dibuat berbelit-belit. Apakah benar yang Mamski omongin ini mengenai mental anak? Jangan dideketin dulu anak itu kepada orang yang baru kenal. Itu Mamski mengatakan apa adanya ya guys, tidak kurekayasa dan tidak bermaksud menjatuhkan. Justru saya menghimbau kepada kamu yang baru berpisah menjadi seorang single mom, respect yourself. Ada seorang laki-laki yang baru dekat masuk, jangan deketin anakmu dulu. Pikir aja tentang mental anak kamu. Seandainya kamu tidak berjodoh dengan laki-laki tersebut, kamu menjaga perasaan anak kamu. Dia sudah tidak terlalu attach, paham? Attach, tidak terlalu, sudah dekat sekali, ternyata nggak jadi. Harusnya punya dong pagar-pagar norma-norma itu kalau memang care sama anak. Dan yang kita tangkap dari RO tidak pernah lalai dan tidak pernah mengatakan tidak untuk apapun yang diminta, berapapun yang diminta. Tapi RO meradang saat dia tidak bisa bertemu, dipersulit. Ibarat kata dibikin basi aja semua, tanya schedule, tanya apa, tanya jam berapanya, apa aja nih schedule-nya, dibikin basi aja udah.
Itu yang bikin meradang. Tapi seorang RO dari awal sudah berpisah pun masih mensupport, sebegitunya mensupportnya kepada anak-anak yang dicintainya, darah dagingnya. Sementara itu mengulang momen sebelumnya atau terkait kekecewaan pihak Sarwenda terkait gugatan yang dilayangkan Ruben Onsu. Hal ini memicu kabar dugaan bahwa pertemuan di tanggal 11 Juli terancam gagal dilakukan. Lantas, apakah benar hanya terkait gugatan yang memicu kekecewaan ini? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Mengulang momen sebelumnya atau terkait gugatan yang dilayangkan pihak Ruben Onsu. Pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya Kris Samsihu sebenarnya menegaskan bahwa sikap kliennya yang cukup positif terkait gugatan ini. Pasaknya menurutnya, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan di jalur hukum yang jelas. Namun ia mengungkapkan kekecewaan yang mendalam karena gugatan didaftarkan sebelum pertemuan yang sudah dijadwalkan tanggal 11 Juli mendatang. Sehingga pertemuan itu kemungkinan besar batal, meski komunikasi tetap akan dijaga. Kris juga menegaskan kesiapan penuh untuk membuka seluruh fakta yang belum pernah disampaikan publik, mulai dari awal pernikahan hingga berakhirnya hubungan, untuk mencari kebenaran di persidangan. Kami senang permasalahan ini ada jalurnya, ya, tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan, ya. Jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola, ya, dari Ruben Onsu, ya. Jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini. Kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta dari awal pernikahan sampai dengan akhir pernikahan. Tetapi sekali lagi, kami sebenarnya ada kekecewaan. Yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan, ya. Jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi, ya. Nah, itu apakah kita akan menggunakan jalur itu, ya kita lihat. Tapi sekali lagi gugatannya belum kita terima, faktanya seperti apa kita belum tahu. Yang pasti kami akan pertahankan anak-anak tetap akan berada, hak asuhnya tetap akan berada di klien kami. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.